Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Halo Bu Maya, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, seperti rencana kita kemarin, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi Bu. Sebelum kita melaksanakan observasi terkait supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap Ibu nih gitu. Sebelumnya nih saya ingin menyampaikan bahwa berbeda nih Bu dari konsep-konsep supervisi sebelumnya atau supervisi akademik yang akan saya lakukan hari ini atau besok itu di observasinya itu lebih mengedepankan kepada upaya membangun atau mengembangkan potensinya Ibu dari area pengembangan yang Ibu kehendaki sendiri. Jadi tidak dari saya, tapi dari Ibu, kemudian nanti Ibu akan membangun tindak lanjutnya. Seperti itulah kedudukan kita mungkin lebih mengenalnya seperti sini penilaian gitu ya. Sekarang enggak Bu, gitu. Jadi ini hanya bagian dari proses kemitraan, kemudian bagaimana potensi Ibu dapat berkembang sesuai keinginan Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, apa nih yang akan Ibu laksanakan nih di kegiatan observasi nanti? Saya ingin mengkaji gini Pak, kan saya ngajarnya itu nanti materinya tentang perkenalan. Perkenalan ya. Iya, perkenalan. Kebetulan kalau dalam bahasa Jepang perkenalan itu bahasa Jepangnya jikosokai. Jikosokai ya. Bisa bahasa Jepang saya ini ya. Bahasa Inggris kan introduce gitu ya. Nah, jadi saya ingin tahu gitu, bagaimana apakah saya memenuhi gitu kualifikasi dalam bidang sosial emosionalnya sama diferensiasi pembelajarannya apakah tercapai ketika saya mengajar di materi yang ini. Oh gitu. Berarti area pengembangan yang akan yang akan saya observasi berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Sebelumnya ini tujuan pembelajarannya apa Bu? Nah, ini kebetulan saya ada bawa Kalau tujuan sih pertamanya itu mereka bisa mengidentifikasi perkenalan dalam bahasa Jepang. Oke. Setelah mereka mengidentifikasi, nanti tujuan berikutnya mereka bisa mengkomunikasikannya. Oh gitu ya. Perkenalan dalam bahasa Jepang tadi. Dua berarti tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perkenalan ungkapan ya, ungkapan dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua mengomunikasikannya ya. Oke, bisa saya lihat RPP-nya Bu? Bisa Pak. Oke. Yakin Bu? Oke. Ya, tahapannya sudah ada juga Bu ya. Oke, berarti area pengembangan yang akan saya observasi yang hendak Ibu capai berarti dua Bu ya. Ya. Pertama berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Benar Pak. Oke, kemudian yang kedua pembelajaran berdiferensiasi. Apa nih Bu strategi yang akan Ibu lakukan ini? Atau Ibu siapkan lah, sudah Ibu siapkan dan Ibu akan lakukan di kelas nanti. Kalau untuk sosial emosional mungkin saya sebelum mengajar saya ada anak-anak ice breaking dulu kan. Ice breaking Iya, ya. biar fokus gitu ya. Iya. Karena kebetulan ini jam pelajaran saya ketika setelah jam istirahat. Oh, setelah jam istirahat udah siang berarti ya? Iya. Siswanya sudah males, sudah capek, dan ngantuk ya? Ada faktor-faktor pendukung lain gitu. Iya, Jadi iya. awalnya itu saya udah rancang mau ngajakin ice breaking dan ice breakingnya itu kan banyak nih contoh-contohnya di YouTube saya lihat dan itu ada tentang tepuk tangan gitu, ada tepuk tangan satu, tepuk tangan dua. Tapi karena saya mengajarnya bahasa Jepang, saya ingin memodifikasi. Menggunakannya pakai bahasa Jepang gitu. Iya. Oh. Dimodifikasi jadi kayak tepuknya pakai bahasa Jepang. Sekalian mereka ingat kosakata gitu kan ya. Oke. Kemudian kalau diferensiasi itu apa nih strategi yang sudah Ibu
siapkan ini berkaitan mungkin diferensiasi konten apa nih Bu yang Ibu siapkan? Kalau diferensiasi konten, untuk materi pembelajaran ini saya sudah menyiapkan ada video pembelajaran, Iya. terus juga ada blog, saya tulis blog untuk misalnya nih anak yang memang dia tidak dari dia visual gitu ya, jadi dia bisa membaca sendiri di blog gitu. Blogspot ya? Iya, pakai Ini blognya Ibu atau blog dari contoh gitu? Memang saya sendiri tuh ya. Oke, punya Ibu ya. Itu berkaitan dengan perkenalan juga ya? Iya, betul, sama materinya. Nah, ini kapan nih? Berarti hari ini langsung siang ya? Berarti nanti ya? Iya. Kita akan observasi di kelas ya? Oke. Jam 13.40. Jam 13.40 ya? Oh. Oke. Kemudian nanti kapan kita akan setelah observasi gitu? Kapan kita akan melaksanakan percakapan pasca observasinya? Kalau kira-kira Jumat ya? Bisa Pak, Jumat. Oke, Jumat ya, tanggal 19 November ya? Nah, iya, tanggal 19 ya. Iya ya, 19. Pagi lah ya, akan hari Jumat. Pagi nggak apa-apa. Akan hari Jumat, ya, sholat Jumat ya. Iya benar. Oke. Baik, berarti nanti Bu, saat saya observasi Bu, di kelas seperti biasa, gitu Ibu tetap melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, saya akan duduk di belakang, saya nanti akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan berkaitan dengan dua aspek tadi, pertama pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah selain itu nanti mungkin hal-hal menarik lain lah akan saya catat juga nanti dalam lembar observasi yang sudah disiapkan. Nah setelah itu nanti kita akan berikan atau baliklah refleksi saat percakapan observasi. Itu aja Bu ya. Oke Bu, tetap semangat Bu ya. Tetap semangat, masih cukup muda ya kan. Jadi masih fresh, masih energik lah ya. Oke Bu ya, terima kasih banyak semuanya ya. Sukses semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya siapkan. Bersiap, doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Baik. Dan seperti biasa saya ingatkan, cuaca sedang tidak baik-baik saja. Terkadang paginya panas, siangnya panas kayak gini, sorenya tiba-tiba hujan. Jadi sedang musim flu sekarang, banyak orang yang flu atau di sini ada yang kena flu juga. Ada 9 ya. Sama kita ya. Saya juga. Makanya jaga kesehatannya, jangan sampai terikut kena flu dan mengganggu aktivitas belajar kita ya. Sudah tinggal berapa bulan lagi nih menjelang ujian kan? Oke, hari ini siapa yang nggak datang? Ada yang absen, sakit, David sama Adinda. siapa? David sama Adinda. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, biasa kita ngelakuin ice breaking dulu nih. Dan saya mau tahu seberapa fokusnya minasan semua untuk mulai pembelajaran hari ini. Nah, saya punya sebuah permainan, namanya permainan tepuk. Pernah nggak ice breakingnya tepuk-tepuk gitu? Kayak tepuk satu gitu, pernah? Sama siapa? Pak Yadi Raya.
Nah, kalau biasanya nih kalau sama Pak Yendra mainnya pakai tepuk 1, tepuk 2 gitu ya. Kalau Sensei, karena kita belajarnya bahasa Jepang, jadi Sensei pengennya tepuknya yang pakai bahasa Jepang juga. Namanya tepuk aisatsu. Masih ingat aisatsu? Masih. Kalau ohayo gozaimasu artinya apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Good, pintar. Nah, kalau saya bilang tepuk ohayo gozaimasu, tepuknya 1 kali. Kita coba. Ohayo gozaimasu. Oke. Kalau konnichiwa. Selamat Selamat siang, pintar. Konnichiwa. Sekarang ya. Selamat siang. Kalau saya bilang konnichiwa, kalian tepuk 2 kali. Kita coba ya. Konnichiwa. Oke, kalau saya bilang konbanwa, konbanwa tuh. Oke. Konbanwa ini konteksnya ketika bertemu atau berpisah. Selamat malamnya. Bertemu. Good, bertemu. Jadi misalnya nih kalian ketemu sama Ibu Dewi Ivo di Indomaret malam-malam. Bu, selamat malam Ibu, kan gitu. Nah, selamat malam ketika bertemu dengan orang di malam hari itu konbanwa. Jadi kalau saya bilang konbanwa, tepuknya 3 kali. Kita coba. Konbanwa. Good, pintar. Nah, sekarang ada kata terakhir oyasumi nasai. Selamat tidur. Iya, pintar. Selamat tidur. Kalau saya bilang ohayo minasai, kok ohayo minasai sih? Kalau saya bilang oyasumi nasai, tepuknya gimana? Usah tepuk. Nah, pintar. Gak usah tepuk, karena takut teman sebelah kebangun gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang oyasumi nasai, kena gitu. Ibarat mau nepuk nyamuk, nyamuknya udah terbang gitu, udah kabur dia. Oke, kita coba. Oyasumi nasai. Kalau ada yang tepuk, artinya masih bangun nih, belum tidur ya. Oke, kita coba ulang lagi ya. Oyasumi nasai. Iya, oke. Sekarang saya bilang, aisatsunya apa? Kalian tepuk sesuai dengan peraturan tadi ya. Kita coba dulu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Very good. Oyasumi nasai. Hampir. Oke. Sekarang kalau yang salah kita apain? Suruh nyanyi. Oh, yang salah berarti belum fokus ya. Yang salah berarti belum fokus. Saya akan coba lagi tapi kita acak. Bisa? Bisa. Oke. Konnichiwa. Konbanwa. Ohayo gozaimasu. Ada dua kali. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Oyasumi nasai. Konbanwa. Oke. Oyasumi nasai. Oke, good. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Oke. And next, terakhir. Ayo apa-apa. Oyasumi nasai. Ini masih bangun dia begadang mungkin nonton bola. Kok mau dressing. Ridi nonton bola. Oke, gue tepuk tangan dulu. Udah fokus, sebagian besar udah fokus. Good, keren. Meskipun siang ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru. Kalau kemarin kita belajarnya tentang aisatsu, hari ini kita akan belajar tentang memperkenalkan diri. Pernah? Oh, pernah. Oke. Kapan tuh, guys? Awal masuk sekolah. Awal masuk sekolah. Jadi ya, waktu kalian kelas 10, kalian perkenalkan diri sama teman, karena belum kenal kan? Belum tahu itu yang mana, mutiara yang mana, kita nggak tahu. Oke. Tapi dulu memperkenalkan dirinya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada yang pernah coba pakai bahasa Inggris? Ya. Pernah.
ada yang pernah coba pakai bahasa Arab? Mas MDA. Oh ya, Mas MDA. Oke. Kalau bahasa lain selain itu, misalnya Korea atau India, Jaya-jaya. Enggak lah? Ya, oke deh. Kalau gitu, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara memperkenalkan diri itu dalam bahasa Jepang. Nah, tapi sebelum itu, sebetulnya saya mau cerita dulu nih. Sebetulnya memperkenalkan diri itu sama aja, guys. Mau dimanapun negaranya, apapun bahasanya, konsepnya sama. Apa tuh persamaannya? Nanyain nama. Good. Nama. Alamat. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir, umur. Apa lagi? Ya banyak ya. Identitas diri. Ya, identitas diri lah pokoknya ya. Sok-sokan lah ngasih tahu orang. Nah, sama, semua bahasa itu sama. Misalnya nih dalam bahasa Indonesia, siapa yang mau coba perkenalan diri dalam bahasa Indonesia? Saya. Oke, silahkan coba lagi. Berdiri aja, berdiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Ira Putri. Saya dipanggil Anggi. Alamat saya di Jalan Narasinya Ubyu, Kampung Gagasungan. Oke. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Nah, sekarang siapa mau coba? Tadi ada yang bilang udah pernah ya pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau coba pakai bahasa Inggris? Ayo, coba. Siapa? Ayo. Saya takut. Oh, oke. Bisa. Good afternoon. Good afternoon. My name is Fauziah Nisa Ramadhani. You can call me Nisa. I am 17 years old. Nice to meet you. Oke, nice to meet you. Good. Selain itu ada yang mau coba? Mungkin ada bahasa Mandarin. Ada yang mau coba? Ada yang bisa? 大家好，我是马亚宇，我是20岁gitu. Coba. Yang penting gak usah baca ya udah sedia. Oke, siapa yang mau coba bahasa lain atau bahasa Korea misalnya? Ada yang bisa? Annyeonghaseyo. Atau bahasa apa lagi ya? Selain Thailand. Everything aja ngatur deh. Bahasa Thailand apa tuh? Konkaf gitu ya. Atau bahasa apa lagi? Malaysia gitu. Bahasa Melayu gitu ya. Oke, tapi intinya sama semuanya. Sama kayak tadi bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa, yang tadi pakai bahasa Inggris gitu ya, sama intinya. Nah, untuk bahasa Jepang sama juga sama kayak yang tadi, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Sensei punya bentar ya. Siapa ya? Nisa tolong ya. Nah, untuk mencari tahu gimana sih caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, kita nggak pernah kan? Pernah nggak? Ada pernah? Oh, belum tahu ya. Nah, untuk mencari tahu, silahkan kalian gunakan handphone, bisa kalian cari di internet, bisa cari di YouTube, bisa cari di, atau ada yang pernah baca buku dari seniornya dulu, silahkan. Sensei ada punya media. Nah, ini Sensei kirim ke Nisa nanti tolong kirim ke Nisa. Sensei punya video perkenalan. Itu Sensei sendiri ada di YouTube Sensei. Terus juga ada blog tentang perkenalan dalam bahasa Jepang. Tapi itu kan kalau dari Sensei. Mana tahu nih kalian ada yang ingin gali lebih dalam lagi. Gimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang? Boleh cari di internet, boleh. Mau cari di Google, boleh. Atau cari di TikTok, mana tahu kalian pengen lihat secara real gimana video orang memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, silahkan. Atau cari di
Bisa saya kasih referensinya sebentar. Ya, Anggi. Angkat telepon. Dari orang tua ya? Oke, udah selesai kirim ke Disa. Disa, silakan kirim dulu. Itu referensi ada 2. Kalau kalian pengen lihat YouTube-nya, silakan tonton videonya. Kalau misalnya kalian pengen baca, silakan di sebelah box-nya. Nah, selain itu juga mana tahu kalian mau cari di internet itu silakan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit cukup nggak? Kurang. Oke, 20 menit untuk mencari tahu gimana sih caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Silahkan dimulai dari sini. Bisa menjabarkan nih apa yang udah kalian dapatkan dari hasil yang telah kalian pelajari baik di internet, ya di Google, maksudnya di YouTube ataupun di tadi media. Oke, siapa? Dari kesimpulan yang kita pelajari dari perkenalan tadi, dengan metode yang cara saya kasih itu mudah dipahami, nggak asing. Itu kayak kita menggunakan semua media. Perkenalan itu nggak harus tatap muka aja, dan perkenalan itu nggak harus dari semua bahasa kita bisa. Oke, good, pinter. Tadi saya lihat bahasa Jepangnya, memperkenalkan ini dalam bahasa Jepang. Oke, kita tutup dulu. Hari ini sekian. Kita sambung minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tanggal sama bulan. Gimana cara menyatakan bulan sama tanggal dalam bahasa Jepang. Minggu depan kita akan belajar gimana sih caranya. Oke, kalau ada yang mau cerita bulan, referensinya jadi besok tinggal ya apa aja, tinggal action aja gitu. Oke? Oke, sip, silahkan ketua kelasnya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran biar ilmu yang kita dapatkan hari ini lengkap kita dan bisa kita terapkan di masa depan nanti. Silakan. Bersiap. Doa mulai. Beri salam. Halo Bu Maya, selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat kayaknya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik Bu, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas ya terkait materi perkenalan Bu ya, perkenalan dalam bahasa Jepang. Ada 2 tujuan pembelajarannya Bu ya. Iya. Yang saya observasi kemarin, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Seperti yang sudah kita rencanakan Bu, hari ini kita melakukan percakapan masa observasi nih Bu di kelas. Gimana nih Bu? Perasaan Ibu setelah kita melaksanakan supervisi dan saya observasi kemarin? Rasanya sih saya lega sih ya Pak ya. Lega ya. Jadi ibaratnya apa yang saya ingin bertanyakan atau apa yang ingin saya ukur gitu sudah tercapai karena Bapak udah melihat saya belajarnya, berarti saya tinggal menanyakan apa sih yang harus diperbaiki kayak gitu. Oke.
Ya, jadi lega Bu ya. Lega sih. Terus dari perasaan lega itu kira-kira atau dari apa yang sudah kita laksanakan kemarin, dari proses pembelajaran itu di kelas kemarin, apa sih yang sudah berjalan dengan baik menurut Ibu nih? Kemarin kan saya tanya tuh dari dua segi, kayak pertama dari sosial emosionalnya. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Anak-anak juga mau mengikuti ice breaking tuh, mereka lumayan antusias gitu. Iya. Terus yang kedua dari diferensiasi belajar sudah tercapai baik dari segi konten, dari segi prosesnya juga gitu. Alhamdulillah itu banyak. Ya, PSE dan diferensiasinya sudah berjalan lah gitu Bu ya. Iya. Lega Ibu tuh ya. Lega ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah motivasi anaknya juga luar biasa. Terus apa sih yang rasanya dari apa yang Ibu lakukan kemarin, apa yang menurut Ibu harus diperbaiki? Mungkin dari segi kontennya, kalau kemarin kan saya cuma ada dua pilihan, video sama blogspot. Mungkin saya akan coba untuk lebih memvariasikan lagi konten pembelajaran. Terus kemudian juga proses. Kalau kemarin kan Pak, saya ada dua proses tuh, boleh perkenalan secara langsung, boleh menggunakan video. Ya. Nah, bisa jadi anak ini mereka ada bakat tertulis, saya baru berpikir gitu ya. Karena tahu mereka ingin membuat perkenalan dalam bentuk poster kah gitu Iya. kan ya, yang Punya kalau bakat sekarang seni kan lukis gitu ya. diupdate di Instagram gitu, ada Ah. fotonya kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya saya lebih mencoba untuk memvariasikan konten, proses dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kira-kira dari apa yang sudah dilaksanakan pelajaran kemarin, supervisi dan diobservasi, kendala menurut Ibu ada? Kalau kendala sih palingan untuk mengambil fokus siswa, Ya. seperti itu. Karena Apalagi siang ya. siang, jam siang kan pikirannya kemana-mana. Terus juga membangkitkan motivasi, karena seperti yang kita ketahui nih, bahasa Jepang kan baru kali ini belajar Pak. Jadi Ya. ada yang masih bingung, terus ada juga yang belum mencapai minatnya gitu ke bahasa Jepang. Jadi palingan kendalanya saya harus lebih variatif lagi ngajarnya. Membangkitkan minat siswa itu. Iya. Karena bukan bahasa utama kita Iya, ya, benar, juga Pak. baru ya, Ah. tapi ini menjadi bahasa, salah satu muatan bahasa di sekolah kita ya, karena Iya. Jepang itu kan salah satu negara yang siap, karena kita SMK Bu ya, Iya benar. menerima tenaga kerja dari kita ya, apalagi program pemagangannya banyak di Jepang Nah, Bu iya ya, benar. top ya. Iya. Bu, ini dari hasil observasi ya, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan Bu ya, hasil observasi. Jadi Ibu kemarin kan tujuan pembelajarannya ada dua itu Bu ya. Iya. Pertama, mengidentifikasi ungkapan perkenalan dalam bahasa Jepang. Iya benar. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan ungkapan perkenalan dalam bahasa Jepang gitu ya. Menurut saya kegiatan pembelajaran yang Ibu rancang dan Ibu laksanakan itu memang telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan Bu ya. Karena identifikasi Ibu memberikan video, menyampaikan blogspot, perkenalan, ada dua konten yang Ibu sampaikan kemarin. Yang pertama video ya, dari sisi diferensiasi konten sudah dilaksanakan seperti itu. Kemudian yang menarik itu ketika pembelajaran sosial emosional ini ya, Ibu melakukan ice breaking karena sudah siang ya. Iya Sudah benar. siang melakukan ice breaking itu menggunakan bahasa Jepang. Nah, jadi dia memang sekaligus bukan saja untuk mengembalikan fokus, sekaligus sebenarnya muatan materinya sudah ada. Top deh gitu ya. Keren menurut saya gitu ya. Kemudian yang paling menarik menurut saya itu adalah Ibu mampu mengendalikan kelas karena memahami apapun siswa ini, mungkin karena memang masih sangat muda, Ibu menguasai teknologi gitu ya. Kemudian yang paling penting menurut saya itu
Ibu mampu menguasai gaya siswa ini, gaya belajar siswa. Jadi mereka terlihat natural, senang sekali, dan setelah memang terlihat jelas lah seperti itu, Bu. Jadi artinya proses pembelajaran itu jadi sangat menyenangkan. Nah, seperti itu. Kemudian mohon izin nih, ada beberapa catatan ya, mungkin yang perlu dilaksanakan ya, mungkin berkaitan dengan di awal mungkin belum tersampaikan tujuan pembelajaran saja oleh Ibu gitu ya. Walaupun sebenarnya di RPP-nya sudah ada gitu. Terakhir Ibu sudah mengajak siswa atau murid untuk membuat kesimpulan yang belum mungkin hanya direfleksi. Nah, seperti itu. Gimana nih Bu tanggapannya? Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi ya berkat kegiatan ini gitu kan ya, saya senang banget gitu. Jadi saya tahu kekurangan saya selama ini ngajar tuh seperti apa, dan saya bisa berdiskusi gitu, sebaiknya kedepannya saya seperti apa. Bapak juga sudah menjelaskan dengan baik, dan alhamdulillah menjadi masukan untuk saya, Pak. Oke, kita nggak bicara kekurangan karena saya nilai Ibu penuh kekuatan gitu ya. bicaranya kekuatan ya, aset karena menurut saya Ibu adalah aset di sekolah, mampu secara umum good ya, sangat bagus itu dalam bahasa Jepang ya Bu. Idesne. Idesne ya, idesne gitu ya, sangat luar biasa menurut saya, karena meskipun tadi saya bilang tujuan pembelajarannya Ibu belum menyampaikan, tapi secara umum dalam sisi prosesnya itu tercapai, is okay gitu. Kemudian refleksi dan kesimpulan saat siswa mengambil kesimpulan itu, nah, mungkin karena kita memang sengaja atau sering atau berusaha untuk membangun mental reflektif lah seperti itu ya Bu ya. Kita jadi menanyakan ke siswa, apa nih yang sudah kamu peroleh dalam pelajaran, bagaimana perasaan, nah seperti itu, agar menguatkan saja dengan itu. Kalau potensi Ibu luar biasa, jadi kita kan supervisi mengembangkan potensi. Nah, kemudian berkaitan dengan rencana tindak lanjut Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung berkaitan dengan mungkin diferensiasi, berkaitan dengan konten. Nah, sebelumnya kan Ibu masih menyiapkan video gitu ya, masih menyiapkan dalam bentuk blogspot. Nah, sudah terpikir tadi untuk ada minat bakat murid mungkin yang berkaitan dengan menulis, grafis gitu ya. Iya. Nah, begitu juga dengan proses. Nah, ini gimana nih Bu rencananya untuk tindak lanjut ini? Kalau kedepannya ini kan setelah ini babnya itu tentang pembelajaran bulan sama tanggal nih, bahasa Jepang. Jadi rencana saya untuk konten, mungkin saya akan meminta anak-anak itu coba mencari gitu dulu kan di internet untuk gimana sih menyatakan tanggal sama bulan dalam bahasa Jepang. Nah terus hasil, jadi saya pinginnya itu ada project realnya Pak. Nah hasilnya itu mereka boleh mendesain apa itu PowerPoint atau infografis, atau misalnya mereka menjelaskan dalam bentuk video gitu. Dan konten-konten lainnya ya yang bebas ya, yang artinya murid menyesuaikan dengan minat dan bakatnya ya. Iya benar, jadi tersalurkan gitu. Mana yang suka grafis ya udah bikin gitu tentang bulan sama tanggal tersebut gitu. Oke, kalau kapan tuh mau dilakukan Bu? Ini kan karena yang program ada selesai, jadi kemungkinan minggu depan saya mulai coba. Minggu depan ya, minggu depan. Terus dengan rencana Ibu tadi nih, rencana tidak lanjut, ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai itu seperti apa nih? Kalau yang sekarang kan Yang dari tadi, kemarin yang tidak lanjut tadi lah gitu. Oh, ini Kira-kira. pakai ukuran Ya. rentang angka. Ya kalau kemarin kan Ibu bilangnya skalanya 2, Iya, kemudian 2, sudah secara umum sudah super ya, artinya sudah 3 menjadi 4 dan 4 kan menurut saya gitu ya. Nah kalau untuk tindak lanjut ini
kira-kira seperti apa Bu untuk menurut Ibu berhasilnya nanti dengan rencana Ibu berkaitan dengan variasi konten dan proses ini apa nih Bu? Apakah nanti siswanya memang menyalurkan bakat minatnya dalam kerjanya atau prosesnya nanti seperti apa? Kalau saya sih ukuran keberhasilannya dari segi penyampaian ini, kebetulan tujuan pembelajarannya juga itu adalah sebentar Pak ya. Nah, mengidentifikasikan nama, hari, tanggal, bulan dan bahasa Jepang, kemudian mengkomunikasikan sama sebetulnya ya. intinya Pak. Cuma karena ini dari berbagai media, ukuran keberhasilannya mereka mengkomunikasikannya itu tepat, Iya. terus juga variatif medianya, dan dari segi kreativitas mereka juga itu jadi penilaian, tolak ukur penilaian saya. Oke, kira-kira nih untuk mencapai itu Ibu perlu dukungan atau sumber daya apa nih? Kalau dukungan pasti dong Pak ya. Ya, Mungkin dari Bapak sendiri gitu kan. oke, dukungan nggak minta modal dukung saya. tapi ya. Kalau minta dukung Pak, nanti ada lombanya 17 Agustusan gitu Pak. Iya. Dan juga dari rekan-rekan sesama, lagi pula di sini kan ada jurusan kita desain komunikasi visual nih gitu. Jadi bisa memanfaatkan ilmu-ilmu desain grafisnya seperti itu. Dari rekan sejawat ya. Dari rekan sejawat. Mungkin saya akan minta masukan juga dari guru-guru yang lain. Apakah ada ide tentang konten-konten gitu kan, guru kita kan kreatif-kreatif nih Pak. Jadi ya dukungannya dari semua warga sekolah. Oke, minta masem bisa nanti ada untuk kerjanya desain grafis gitu, bisa melibatkan guru DKV gitu ya, yang memahami konten desain gitu ya. Iya benar. Oke, luar biasa karena masih muda ini, masih energik ya, masih super gitu ya. Waktunya kapan itu Bu? Tadi kita untuk dilaksanakan pembelajaran ini kapan nih? Pembelajaran minggu depan. Minggu depan ya. Hari apa itu Bu? Itu hari Rabu sudah mulai sih Pak. Oke, hari Rabu sudah mulai, nanti kita atau lagi lah gitu Bu ya. Iya. Kita observasi lagi. Boleh. Mudah-mudahan target dan rencana Ibu ini apa ya, dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Cita-cita kita bersama wujudkan pembelajaran berdiferensiasi, UPSE dan lain-lain dalam rangka bersiap pada murid ini tercapai lah Bu ya. Tetap semangat Bu ya. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin itu aja Bu. Baik. Mohon maaf nih Bu ya, mana Iya. tahu dalam diskusi kita ada salah-salah saya, ada salah-salah kata-kata saya yang kurang berkenan gitu ya. Tetap semangat. Iya. Mohon maaf Bu ya. Itu Iya, saja Bu sama-sama. ya. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.